Makam Nabi Sis di dalam Riyadhah itu kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sudah lama kita tidak berjumpa lagi. Ini insyaallah Allah memberi nikmat bisa hadir lagi dalam menjelaskan mengenai tentang Nabi Sis yang berada di tanah Jawa. Dari pertemuan Semar di Tanah Keramat itu menjelaskan mengenai tentang Nabi Sis yang berada di tanah Jawa, makamnya. Ada beberapa petilasan-petilasan, peninggalan-peninggalan, karena termasuk Nabi Sis itu adalah putra dari Nabi Adam yang pernah Nabi Adam hidup di tanah Jawa pada masa Nabi Adam zaman Lemuria, itu di tanah Jawa. Kemudian Nabi Adam dengan Ibu Hawa hamil dan melahirkan sebuah putra yang diberi nama Sis atau dikenal dengan Sang Yang Sis. Setelah Sang Yang Sis kemudian mewarisi agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam di tanah Jawa, kemudian sampai memiliki putra yaitu Sang Yang Anwar, Sang Yang Anwas, itu pada masa zaman Lemuria di tanah Jawa. Keturunan Nabi Adam yang bernama Nabi Sis, kemudian Sang Yang Anwar, Sang Yang Anwas, kemudian Sang Yang Nur Cahyo, Sang Yang Nuroso, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, kemudian memiliki putra Ismoyo, kemudian memiliki putra lagi Semar. Nah, Semar inilah keturunan Nabi Sis yang ada di tanah Jawa yang terakhir pada zaman Lemuria. Pas kebetulan pada waktu itu Lemuria diguncang bumi tenggelam, tetapi masih ada keturunan Sang Yang Sis di tanah Jawa yaitu Semar. Ketika itu Semar tidak tenggelam karena dia berada di ketinggian yaitu di Gunung Lawu pada waktu masa zaman Lemuria. Dan inilah keturunan terakhir dari Nabi Sis yang ada di tanah Jawa yaitu Sang Yang Semar. Kemudian Sang Yang Semar itu memiliki putra Swita Dwipa dan akhirnya memiliki putra-putra yang ada di tanah Jawa menjadi raja-raja dan menguasai tanah Jawa. Baru pada masa zaman Nabi Nuh, Sang Yang Semar ini sama-sama ada yang mengatakan tidak mau ikut Nabi Nuh, tetapi keturunan Semar ini masih ikut di Gunung Lawu, tetapi di sana juga masih selamat karena diberi
keanugerahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana Sang Hyang Semar ini akan menjadi cikal bakal bagaimana peradaban zaman Lemuria itu tidak hilang. Maka dengan adanya Nabi Nuh dan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, kemudian dia membawa kapal, menumpang kapal, akhirnya sampai ke daerah Timur Tengah. Inilah akhirnya Nabi Nuh membuat peradaban di Timur Tengah, di sana bahkan sampai menjadi keturunan-keturunan, banyak diantaranya adalah juga Fir'aun. Di sana juga masih ada keturunan-keturunan dari pengikut-pengikut Nabi Nuh pada waktu itu. Akhirnya dianggap peradaban itu dari Timur Tengah. Padahal masih ada keturunan satu, yaitu Semar yang ada di tanah Jawa Dwipa ini, dengan izin pengikut Nabi Nuh yang setia. Dia di tanah Jawa ini, di Gunung Lawu, dia tidak meninggal, akhirnya akan menjadi keturunan-keturunan Nabi Sis yang ada di tanah Jawa, sebagai bukti bahwa Semar adalah keturunan Nabi Sis yang ada di tanah Jawa. Dan pada masa waktu itu masih agama Tauhid, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, atau agama Islam Nabi Nuh. Makam Nabi Sis di dalam Riyadhah itu kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah di Gunung Widyatama. Di sana sebagai tempat penguburan Nabi Sis, karena Nabi Sis itu adalah orangnya tinggi sekitar hampir kurang lebih 40 meter tinggi dan besar. Maka ketika ada gunung seperti Gunung Widhi, itu di bawahnya bisa juga itu adalah kerangka-kerangka Nabi Sis, karena Nabi Sis memiliki sabuk yang namanya adalah sabuk Seno. Nah, terkenalnya adalah Seno Aji. Di situ dia adalah sabuknya Nabi Sis yang masih disimpan di Gunung Widhi. Yang kedua adalah makam Nabi Sis atau Sang Hyang Anwas. Ini karena pada waktu itu juga tinggi orangnya, bisa juga tingginya sekitar 40 kurang lebih, ada 60 ndirok kurang lebihnya sekitar itu. Maka Gunung Menjuluk atau Prabu Panjulu itu di bawahnya juga ada makamnya, karena termasuk itu makam tua dan makam pada zaman Nabi Sis. Karena bukan itu Gunung Menjuluk, bukan, tetapi itu adalah ternyata adalah makamnya Nabi Sis. Jadi ada dua kemungkinan, di Widyatama atau di Widhi, dan di Gunung Menjuluk itu sebuah makam di bawahnya. Karena di dalamnya itu ada kerangka-kerangka, gua-gua, dan gua-gua itu juga menyerupai kerangka-kerangka manusia. Itu di bawah Gunung Widhi dan di dalam Gunung Menjuluk. Itulah sekilas mengenai tentang cerita Nabi Sis yang berada di tanah Jawa Dwipa ini. Mudah-mudahan kita sebagai anak keturunan Nabi Sis yang ada di tanah Jawa Dwipa ini, paling enggak kita menyelidiki benar atau tidaknya tentang informasi itu. Karena bagaimanapun juga itu adalah sejarah nenek moyang kita yang ada di tanah Lemuria atau Jawa Dwipa ini. Itulah sekilas informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita sekalian. Kita doakan anak nenek moyang kita, mudah-mudahan amal perbuatan mereka
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima ibadahnya, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita sekilas sejarah Nabi Sis yang ada di Jawa Dwipa ini. Cukup sekian dari kami atas nama Ki Ageng Keramat Allah. Selamat meneruskan sejarah mengenai tentang peradaban zaman Lemuria, mengenai tentang filosofi Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Ismo Jati, Sang Hyang Semar dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.